sekarang nih kayaknya Gibran lagi berulang tahun kawan-kawan. Saya ucapkan mudah-mudahan Mas Gibran dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, berkah umur, bisa mengemban tugas negara dengan baik dan dijauhkan dari segala mara bahaya, termasuk yang sekarang ini di mana dia sekarang lagi diserang ya oleh orang-orang yang memang saya rasa tidak suka dengan Gibran, intinya begitu. Jadi seperti apa videonya di sini kita bakal ambil dari beberapa sosial media ya, terutama di TikTok. Kita langsung aja ke videonya. Nah, ini ada pesan dari Kak Dian untuk masyarakat Indonesia. Mengambil sikap karena ini penting. Betapa luar biasanya orang kemudian membuat pencemaran dan juga mendowngrade kepribadian seseorang, apalagi ini kepala negara, apalagi ini mantan kepala negara dan ya wapres, bagian dari unsur pimpinan tertinggi kita di Indonesia ini, tapi didowngrade hanya karena persoalan yang pertama mereka tidak paham soal sistem pendidikan, yang kedua juga ini sudah dorongan kebencian. Nah, barangkali di closing statement aku berharap ada semacam arahan, pesan dan bagaimana sikap kita, tidak hanya teman-teman yang sekarang di partai politik, tapi kita sebagai generasi muda hari ini, generasi milenial dan Gen Z, menanggapi dan mencoba untuk melihat kisru-kisru seperti ini. Mungkin dalam pandangan netralnya Kak Dian. Silakan Kak. Saya rasa untuk masyarakat ya, kalau ada isu yang sedang panas, sebelum kita ikutan panas, ada baiknya kita telusuri dulu lebih jauh. Jadi jangan ikut terbawa panas, kita cari tahu dulu kebenarannya. Kemudian kalau memang itu sesuai atau memang sesuai kenyataan, ya sampaikan gitu. Kalaupun ada pihak-pihak tertentu yang punya sakit hati atau kebencian, tahan dulu kebencian Anda. Terima yang namanya kebenaran, kayak gitu. Jadi jangan sampai ada kebenaran nggak mau terima karena sudah tertutup kebencian gitu. Padahal yang saya sampaikan ini kebenaran dan ada faktanya, dan tolong terima gitu. Jadi sebelum apalagi menyebar luas. Wah, ini terima kasih ya buat Kak siapa gini Kak Dian. Nih dengarkan baik-baik teman-teman ya. Ini menurut saya masuk akal banget buat Mbak Dian ya, untuk masyarakat Indonesia. Dan itu kan yang bahaya ya. Betul. Pengetahuan kita terbatas, ditambah opini pribadi, ditambah rasa tidak nyaman atau sakit hati atau benci, terus mengajak orang-orang untuk yuk ikutan benci orang yang sama yuk, itu kan sangat tidak bijak. Maksud saya gini, apalagi masuk TV nasional gitu. Betul. Itu kayak mempertontonkan sirkus sambil dengan bahasa yang kurang bijak, saya melihatnya gitu. Seharusnya tokoh publik bisa mencerdaskan bangsa, bisa memberikan pengetahuan yang benar, kemudian bisa menyampaikan memang berdasarkan fakta. Jadi sebelum ngotot, ada baiknya cari tahu dulu, dan kemudian sampaikanlah dengan baik, tidak perlu dengan mengolok-ngolok atau mengejek gitu. Itu jadi kurang elok dilihatnya. Jadi kayak malah justru terkesan merendahkan diri sendiri, saya melihatnya seperti itu. Ini namanya pendapat yang benar kalau menurut saya. Memang sih sebagian masyarakat kita itu masih gampang sekali untuk dihasut ya kan. Ini kan pendukung si Anies ya kan. Hafalan teks dulu sebelum giliran konversi pers. Wah. Aduh, mataku kelilipan lagi. Halo. Terus Wala kalo. Apa yang dilihat Bu? Dihafalin Bu, yel-yelnya ya. Iya, dihafalin. Itu apa lagi? Ngapain tuh lagi yang pakai kacamata itu? Semuanya pakai kacamata deh. Hebat ya. Bapak Jokowi itu udah betul-betul udah purna tugas loh ya. Purna tugas.
masih bisa menciptakan lapangan kerja buat gerombolan-gerombolan ini, kawan-kawan. Di balik ijazah ada keberkahan buat nenek-nenek yang kurang kerjaan. Lumayan buat makan seharian, ya enggak? Penyetaraan itu diatur oleh Kepmen, keputusan menteri. Menteri apa dulu, Pak? Menteri Pendidikan. Harus ada Bapak itu. clear itu ya. Oke. Sebentar, ada itu. Ya, Kepmen yang ditandatangani oleh Nadiem Makarim. Bahwa penyetaraan terhadap ijazah atau dokumen hasil pendidikan luar negeri diakui untuk melanjutkan pendidikan pada sistem pendidikan Indonesia, bukan untuk melamar jabatan. Itu penyetaraan. Itu. Nah, tadi Pak David juga bilang kenapa hanya Gibran. Tadi saya udah bilang bukan hanya Pak Gibran yang saya gugat, kandidat presiden, calon presiden saya gugat, ya kan? Nggak Sebut ada Pak maksud. siapa? Nggak apa-apa kan cuma 3. Pak Anies lah yang dimaksud katanya. Bapak aja yang ngomong. Pak Tapi Anies saya bilang karena ada dia kandidat. bukan warga Indonesia gitu loh poinnya. Kan? Supaya adil. Iya. bisa Jadi, clear di sini ya. jadi kedua, ketiga itu Kan? sangat berharap Pak Gibran mundur. Kalau nggak mau mundur, apa yang mau Anda lakukan selanjutnya? Pengadilan jalan terus, berarti nggak ada damai. Artinya menunggu hasil keputusan. Menunggu hasil Keputusan keputusan dari vonisnya persidangan gimana? Ya, seperti ya apa? itu. Oh, dibuktikan dulu gugatan Pak Subhan di pengadilan. Ya, kalau seumpamanya nanti Anda Pak Subhan tidak terbukti, nih baru nanti bakalan dituntut balik Anda. Makanya siap-siap nih Anda nih ya. Prinsip hukum itu kan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dia kan tidak memenuhi syarat kan. Bapak harus membuktikan. Iya. Nah seharusnya yang minta keadilan itu adalah Gibran yang dia korban oleh Bapak. Nah kalau misalnya gini, keadilannya itu adalah Bapak yang harus ganti rugi ke Gibran karena Bapak sudah mencederai nama baiknya. Seolah-olah ijazahnya nggak sah nggak. Jangan dibalik Pak, Gibran yang harus memenuhi tuntutan Bapak. Anda mendalilkan itu palsu, itu ijazahnya nggak ini, katanya cacat apa. Gibran yang akan nuntut. Nah sekarang gini, begitu Bapak gagal membuktikan tuntutan Bapak, Gibran bisa menggugat balik Bapak. Ya. Bisa di jalan tengah. Dan Anda itu siap, poinnya. dan Anda siap ketika Resiko hukum itu Ah. sudah saya siapkan. Oke. Oke. Saya Ada gugatan balik. Nggak apa-apa. Seperti Roy Suryo yang digugat oleh Jokowi hari ini. Nggak apa-apa. Monggo. Saya udah siap itu Bu. Karena hukum itu begitu. Ya, Oke, dan Anda sudah dan saat ya itu yang fair. Prinsip hukum itu kan dilindungi dari siapa sih ini? Pasti dilindungi dari Anies ya kan? Aduh, berani tuduh tanpa bukti. Nah siap-siap ini ya digugat balik. Ya karena prinsip hukumnya udah jelas. Siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan. Jika tuduhan terhadap Gibran gagal dibuktikan, justru hal ini akan berbalik menjadi gugatan balik atas pencemaran nama baik. Analisis ini mengungkap risiko hukum dan kesiapan menghadapi konsekuensi. Bismillah, Bapak Subhan dilindungi oleh rakyat. Ya. Lebih tepatnya dilindungi oleh Dajjal. Mana ada Allah mau melindungi orang jahat, lolol. Oke. Oh, dilindungi Anies. Allah melindungi dua orang yang jujur, bukan pemfitnah. Nah, dari ini aja pendukung Subhan tidak banyak ya, sedikit saja. Mulai ketar-ketir kau nanti ya. Bawain Mas. Ya. Kami tidak takut hukum katanya bos. Oh, iya, iya. Nah, Baik. Ya, baik, saya akan tambahkan lagi. Jadi aspirasi kami ini sebagai para peneliti, kami sekali lagi tekankan bahwa kami tidak takut ya.
karena soal hukum sudah di bawah penanganan ya, kemudian juga bantuan nasihat dari para kuasa hukum kami dari tim pembela penegak keadilan. Kami di sini terus untuk berjuang untuk membuka tabir dari kebohongan-kebohongan yang dilakukan baik oleh Joko Widodo maupun sekarang juga ternyata sudah dilakukan juga oleh anaknya yaitu Gibran Rakabuming. Weh, ini yakin Anda tidak takut dihukum? Hah? Aduh, bener, Anda tidak takut dihukum, tapi takut dihukum. Buktinya tidak takut dihukum, tapi kok minta tolong sana sini? Pak Jokowi makin dihujat itu makin melejit. Justru orang sekarang itu yang ditakut itu Gibran. Makin naik dia. Saya kepengen Pak Jokowi dihujat terus. Ya, makin banyak maki-maki. Besok lagi akan datang menjadi sekjen PBB. Ini bisa terjadi. Dimaki-maki masalah ijazah. Tahu-tahu menjadi ekonom dunia. Woi, ini nyata. Nyata emang, ya, jadi saya melihat pembenci-pembenci Pak Jokowi sajalah yang bermain ini. Masalah Gibran, siapa bilang meredup? Justru orang sekarang itu yang ditakut itu Gibran. Betul Pak, betul. Sama Gibran Bang, sama Wapres. Takut jadi yang akan datang itu orang udah Gibran. Jadi bermacam-macam cara, bagaimana caranya mengganjal Gibran. Betul. Isu ijazahnya dan segala macamnya. Ya. Pak Jokowi. Jadi intinya emang sesuai dengan fakta guys ya. Karena Allah itu akan mengangkat derajat orang yang dihina gitu ya. Jadi orang semakin dihina, Allah mau mengangkat derajat orang tersebut. Semakin dihina, semakin diangkat. Buktinya sebagai apa sekarang Pak Jokowi? Ya Allah, memang betul-betul faktanya memang begitu Bang ya. Beda sama yang di sebelah ya kan. Makin dihujat, makin seperti emas yang mengambang. Pak Subianto, Presiden kami yang tercinta, mohon saksikan ini, Pak. Ini ingin mencari kebenaran rakyat, Pak. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Awal mendidik bangsa ini dari sini, Pak. Kalau cara Bapak seperti ini, Bapak tidak sedang menunjukkan cara yang benar. Ya, kami ini anak bangsa, Pak. Warga negara Indonesia. Bisa dengan KTP kami, Pak. Ya kan, lebih lagi saya seorang pengacara juga, Pak. Kami sedang mencari kebenaran. Alasan Bapak tidak memperbolehkan apa dan siapa yang menyuruh, Pak? Saya kira Pak Prabowo Subianto, Presiden kami yang tercinta, sikat ini, Pak. Kami ingin mencari kebenaran, susah sekali, Pak. Mas, kementerian begitu susahnya, Pak. Kami seakan-akan bukan bangsa sendiri, Pak. Pak, apa yang tidak memperbolehkan bangsa ini masuk ke gedung rakyat? Weh. Iya, Pak. Ya, kami ini pembayar pajak, Pak. Ya, beli pulsa, bayar pajak, apalagi beli rumah. Alasannya apa tidak memperbolehkan itu, gitu? Kenapa Bapak membisu? Saya bingung kok kayak gini. Alasannya apa? Ya apa? Membantu begitu. Perintah siapa, Pak? Perintah siapa? Ya, perintah siapa dulu, Pak? Perintah siapa? Masa begitu kami datang langsung ditutup, Pak? Tenang saja, Pak. Kalau kami datang baik-baik, insya Allah kami jaga gedung ini, Pak. Jadi tadi sebelum Ibu datang terbuka. Ya itu, terbuka, ya. Mantap Pak, mantap. Diam aja Pak, diam aja. Nanti kalau semuanya cengar-cengir nanti disuruh dikirain menyinggung ya kan. Keren nih bapaknya nih, aku setuju nih sama bapak ini nih. Jangan bawa rakyat Bu ya. Nah, ini ada komen begini. Kalian hanyalah segelintir saja. Kami rakyat tahu mana yang baik dan mana yang benar. Ada yang jawab nih. Empok Atik namanya. Rakyat yang mana, Bu? Di ini yang jelas bukan rakyat 16 dan 24% ya, Drun. Rismon mempertanyakan kesetaraan ijazah SMA Gibran ke Mendikbud. Ngapain gitu asli?
Pak, pertanyaan kuncinya apakah benar surat keterangan ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 6 Agustus 2019? Pertanyaan itu dulu, Pak. Ya. Kalau berdasarkan surat ini sudah saya klarifikasi kepada staf-staf yang terdahulu, betul itu surat dikeluarkan oleh Pak Tanto, Pak Ses. Ya. Berarti confirm, benar ya? Confirm, itu dikeluarkan 6 Agustus 2019. Saudara-saudara ya, tidak ada keraguan lagi, dikeluarkan oleh Pak Sutanto. Nah, apakah ada penjelasan tentang pengkajian kurikulum yang ada di UTS Inserts sehingga bisa dikategorikan di sini dan disetarakan dengan grade 12 atau sekolah menengah kejuruan? Nah, waktu itu katanya sudah ada kajian. Nanti secara dokumen bisa kita lihat lagi. Kajian ya Pak ya? Pak Ses waktu itu, Pak Sutanto mengeluarkan surat penyetaraan ini. Nah, itu sudah dilakukan oleh tim. Nah, biasanya memang tugas kami di Sesdijen itu adalah melakukan penyetaraan bagi anak atau yang mau sekolah atau mau meneruskan sekolah di Indonesia, sekolah di luar negeri, itu kita lakukan penyetaraan. Nah, tugas Sesdijen. Oh gitu. Okay. Apakah Bapak tahu bahwa program Inserts di Sydney adalah program? Ada. Jadi begini, kenapa sih mereka itu ya misinya sama gitu ya kan? Pasti ada semacam planning sebelumnya ya. Dan tahu bakal yang terjadi itu akan seperti apa. Contohnya ya, nih mereka nih kan kemarin-kemarinnya membahas atau mempermasalahkan tentang ijazahnya Pak Jokowi ya kan. Nah, membahas tentang itu. Udah nih mereka gencar, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Malah mereka tuh merasa terpojok gitu kan. Dan akhirnya keluarlah si Subhan nih untuk memproses Gibran, ya kan? Yaitu untuk menggugat Gibran. Dalam jalan. Kenapa mereka itu ikut-ikutan? Si Resmon gencar banget ikut yang Jokowi mana Pak Jokowi? Lu bagian di situ. Bagian Pak Jokowi. Jangan ikut-ikutan masalah Pak Subhan. Waduh. Aneh kan? Jadi seakan-akan tuh mereka di planning seperti itu gitu. Pak Subhan maju nanti kita nimbrung di situ ya kan. Wah. Akal bulus. Habis Gibran nggak bisa nanti bakal OTW Kaisang nih. Emang Rismon CS nih nggak ada kerja aja kecuali mengurus ijazah keluarga Pak Jokowi. Setelah ijazah Pak Jokowi gagal, Gibran gagal, selanjutnya pasti permasalahan ijazah dari Jan Etes. Momen pendukung Babran tidak terima pemakzulan. Mahasiswa ini langsung ajarin undang-undang sambil tunjukin fakta bukti pelanggaran, oke? DPR. Adinda gini ya. Itu yang gini ya. Alasannya apa? Yang menjadikan itu kan alasannya apa? Alasan untuk dimajorkan itu apa? Kalau persoalan dari pencalonan, administrasi dan lain-lainnya itu sudah clear. Nah, kini pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh seorang Gibran gitu? Sabar, saya sampaikan satu persatu dulu. Abang tadi sampaikan saya tidak ada menginterupsi. Nah, ini giliran saya dulu. Ya, ini kita debat. Ya. Kita debat di sini. Intinya sepakat dulu bahwa konstitusi kita mengatur seperti itu, tidak perlu ada putusan pengadilan terlebih dahulu untuk DPR memberikan usulan atau pendapatnya. Dasarnya apa itu? Nah, dasarnya ya konstitusi pasal 7B. 7B itu bahwa usul pendapat DPR bisa yang memprosesnya bila DPR meyakini bahwa ada poin yang dilanggar oleh presiden atau pres. Tapi kalau abang tadi bertanya terkait dengan apa aja sih sebab-sebab yang diduga nih Wapres melakukan beberapa hal yang termasuk dalam pasal 7A. Kalau kita melihat beberapa hal yang terjadi, salah satunya yang disampaikan oleh Maijen TNI Purnawirawan Bapak Sunarko, beliau dan Jen Kopassus, beliau sampaikan bahwa ada
masih ada koneksi antara akun pribadi Gibran dengan akun judi online. Itu kata Bapak Sunarko. Itu salah satunya. Kemudian akun Fufafa yang kalau tidak salah Rosuryo bilang hampir 100% itu terbukti kepemilikan dia. Ya. 99 katanya. Iya, 99%. Iya. Yang tiga, Gibran. Aduh, kok berargumen? Katanya beliau, katanya Rosuryo, katanya kan. Datanya dong, datanya. Waduh, jangan katanya. Hah? Begini logika mahasiswa hukum, hah? Waduh. Ini yang bilang mahasiswa cerdas. Tetap melanjutkan proses pencalonan dia kemarin ketika menjadi calon wakil presiden ya. Padahal dia tahu ada pelanggaran etik terhadap putusan Mahkamah 90. Walaupun tadi abang bilang MK sudah memutuskan itu final and binding. Iya, kami sepakat. Kami mahasiswa hukum, kami paham dan pelajari itu kok. Cuma harus dibedakan nih. Putusan MK kemarin terkait dengan judicial review atau pengujian terhadap undang-undang pemilu kemarin itu berbeda dengan putusan MK yang ada dalam pasal 7B. MK di situ punya kewajiban untuk memeriksa, memutus dan mengadili pendapat DPR. Jadi itu yang pertama. Gibran apa ya? Dia melakukan pengabaian. Dia tahunya ada pelanggaran etik, ada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran etik menurut putusan MK, tapi dia tetap melanjutkan. Itu kan juga jadi pertanyaan. Jiwa negarawan dia lah ketika tahu ada suatu pelanggaran gitu. Itu beberapa sebab lah yang saya rasa ini bisa jadi beberapa hal yang dikategorikan terhadap. Udah lah, wes angel. Katanya ini mahasiswa gitu. Katanya mahasiswa. Angel. Persiapan menuju Capres 2029. Syarat wajib: 1. Ijazah asli. 2. Punya pengikut tanpa bayar. 3. Mampu desak diskusi dengan rakyat dan mahasiswa. Mohon maaf nih kepada anak abah yang bikin PT ini ya. Menurut saya itu masih kurang syaratnya. Jadi saya mau tambahin. Yang keempat, punya modal. Gimana mau jadi presiden kalau nggak punya duit, nggak punya pulus? Ntar gimana mau bikin tim suksesnya? Mau bayar tim sukses pakai apa? Pakai daun. Dan yang kelima, nggak punya utang. Tidak punya utang. Ya benar. Mana? Kalau calon presiden punya utang, gimana nanti kalau dia udah jadi? Ntar uang rakyat dijadiin uang buat bayar hutang dia lagi. Menurut saya itu lucu ya. Presiden punya utang. Gimana itu presiden punya utang? Apalagi mau nyapres tapi masih ada utang di mana-mana. Aduh, nggak banget. Dan yang paling takutkan nanti malah korupsi presidennya kalau dia punya utang banyak. Iya benar. Yang terakhir ya, harus ada yang mengusungnya. Partai contohnya. Kalau nggak ada partai yang mengusung, gimana mau jadi presiden? Bisa bikin partai sendiri. Tahun ke depan nantinya bisa itu. Itu pun ya balik lagi ke nomor 4 tadi, harus punya modal. Gimana mau bikin partai kalau modalnya nggak ada, apalagi masih punya hutang. Nah itu. Jadi, Bang, saya tambahkan ya Bang ya. Mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Ijazah asli, punya pengikut tanpa bayar, atau mampu berdiskusi itu bukan syarat yang menjamin bisa jadi presiden. Semua orang juga punya ijazah asli, semua orang juga bisa berdiskusi, berdebat, ya. Punya followers banyak juga, itu artis-artis banyak kok. Tapi apakah mereka bisa menjadi presiden? Belum tentu. Dan menurut saya meskipun ya seseorang itu udah punya followers banyak, dia cerdas, pandai berdiskusi, berdebat, punya ijazah asli S3, S4, SSLer segala macamnya, kalau tidak ada modal, tidak ada yang mengusung, punya banyak hutang, tidak bakal jadi presiden. Ya, iya betul itu. Betul ya. Harus ada modal. Kalau masih punya utang, dikhawatirkan nanti
dananya negara akan diambil dan dibayarkan ke utang. Nah, begitu. Makin tambah miskin kita. Jadi udah cocok kan Pak Prabowo yang jadi presiden, kaya raya, usahanya di mana-mana. Begitu. Secara logika beliau tidak akan korupsi. Iya kan? Iya sih. Tunggu reaction berikutnya. Bye-bye.